Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Guru IPA Yanti Damai di Hati. Halo, kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pernah nggak kalian perhatikan wajah kalian mirip siapa sih? Ibu atau ayah? Atau nggak mirip dua-duanya? Jangan sedih ya, mungkin saja kamu mirip dengan kakek atau nenekmu. Yuk kita belajar bagaimana caranya mengetahui sifat-sifat yang menurut pada manusia. Sebelumnya, kita harus tahu istilah-istilah dalam materi genetik. Ini dia. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jika kita perhatikan, ada foto sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Apa sih persamaan dan perbedaannya? Nah, terlihat di sini anaknya. Yang terlihat matanya sama dengan ibunya. Sedangkan kulitnya ini perpaduan antara ayah dan ibunya. Nah, yang akan kita pelajari yaitu tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Yang pertama mengenai penyusun materi genetik. Nah, apa saja sih istilah-istilah dalam ilmu genetika yang perlu kita ketahui? Di sini yang pertama adalah pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup itu terdapat pada kromosom. Nah, kromosom itu adanya di mana? Kromosom itu adanya di inti sel. Nah, ini jika kita ambil satu sel, misalnya di kulit atau di rambut, ada di sini inti selnya. Nah, di situ terdapat kromosom. Nah, dalam kromosom terdapat DNA, ya, DNA. Nah, di dalam DNA itu terdapat namanya nukleosom. Nah, dari nukleosom ini ada namanya pita yang bernama histon, ya, atau istilahnya itu histon. Nah, ini disitulah terdapat gen. Nah, gen ini itu berupa pita-pita yang memiliki rangkaian nukleotida, ya. Nah, nukleotida inilah yang membedakan antara sifat-sifat manusia. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ada gambar yang memisalkan di sini namanya ini adalah kromosom, ya. Di sini ada yang disebut dengan short arm dan long arm, yaitu ini adalah lengan yang pendek dengan lengan yang panjang. Nah, seperti ini. Satu kromatin sama dengan satu DNA, ya. Nah, ini ada juga istilah namanya, ini yang namanya kinetokor. Ya. Nah, bisa kita lihat. Oke, nah kromosom ini dia adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Ya, ada namanya guanin, nah, sitosin, adenin, dan timin. Nah, ini dia. Kemudian, nah, penyusun materi genetik yang tadi itu ada juga istilahnya namanya DNA dan RNA. Nah, apa sih bedanya RNA dan DNA ini? Yang pertama dari gugus fosfat. Nah, gugus fosfatnya dua-duanya termasuk gugus fosfat. Kemudian, bagaimana dengan gula pentosanya? Untuk DNA itu juga sering kita singkat sebagai
deoksiribosa nukleoid asid. Sedangkan RNA itu ribosa nukleoid asid. Nukleoid asid ya. Nah, jadi di sini ada perbedaan istilah ya. Kenapa dibedakan? Karena di sini perbedaan dalam basa nitrogennya. Di sini ada perbedaan di mana? Untuk purin ya, untuk bagian purinnya ada adenin dan guanin itu sama, dua-duanya DNA dengan RNA. Tapi bedanya di sini pirimidinnya. Pirimidin ada sitosin dan timin untuk DNA dan untuk RNA adalah urasil dan sitosin. Jadi itu bedanya ya. Nah, kemudian segmen DNA itu mengode sifat-sifat tertentu, itu yang disebut dengan gen. Nah, gen ini berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, gen ini terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Nah, gen ini terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog. Nah, disebut juga alel, ya. Nah, itu jadi bedanya antara DNA dan RNA. Kita lanjutkan lagi. Apa sih peranan materi genetik dalam pewarisan sifat? Nah, jadi materi genetik ini berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Nah, jenis-jenis sifat yang dapat diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar atau disebut juga genotip. Dan ada yang tampak dari luar atau disebut juga fenotip. Nah, ini istilah-istilah yang perlu kita tahu ya. Misalkan di sini kita punya burung ya atau angsa. Di sini dengan homozigot dominan A besar. Nah, A besar. Kemudian heterozigot itu dia memiliki dua alel yang besar dan alel yang kecil. Nah, ini dikatakan A besar, A kecil. Kemudian homozigot resesif itu biasanya dikatakan dengan huruf yang kecil. Jadi A kecil, A kecil. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat. Ilmunya dinamakan ilmu genetika. Siapa sih tokoh yang meneliti tentang ini? George Mendel melakukan penelitian tentang hukum pewarisan sifat. Makanya disebut hukum Mendel. Persilangan monohibrida. Contoh persilangan monohibrid yang dominan. Misalnya di sini ada bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Bunga ungu memiliki genotip U besar, dan bunga putih memiliki genotip U kecil. Maka gametnya di sini terdiri dari U besar, dan U kecil. Maka hasil persilangan atau filial 1 ya, atau anaknya dari 4 persilangan kita bisa dapat 4 kombinasi, yaitu misalnya ini U besar dengan U kecil. Jadi U besar U kecil, U besar yang nomor 2 ini dengan U kecil menjadi U besar U kecil. Kemudian yang ketiga U besar dengan U kecil, maka akan menghasilkan U besar U kecil, dan U besar dengan U kecil yang keempat akan menghasilkan U besar dan U kecil. Berarti anaknya itu 100% U besar dan U kecil. Nah, ternyata warnanya itu ya menjadi warna ungu atau fenotipnya warna ungu. Artinya warna ungu ini adalah dominan, sifat dominan. Nah, setelah itu jika F1-nya disilangkan dengan sesamanya, ya, kita ambil bunga ungu
dengan genotip yang U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil, maka mereka memiliki gamet U besar dan U kecil. Kemudian U besar dan U kecil. Lalu disilangkan, maka akan mendapatkan kombinasi 4 juga, yaitu U besar dengan U besar, kemudian U besar dengan U kecil dengan U besar. Yang nomor 3, kita tetap penulisnya U besar dulu ya, jadi U besar U kecil. Kemudian U kecil dengan U kecil. Nah, ini yang keempat, U kecil U kecil. Nah, untuk U besar dan U besar ini udah pasti warnanya ungu. Dan U besar U kecil, karena U besar ini dominan, maka dikatakan dia juga berwarna ungu. Ya, bunganya ungu. Nah, U besar U kecil ini ada 2. Nah, jadi dikatakan bunga ungunya ini kalau dijumlahkan ada 3. Dan U kecil. Nah, U kecil ini sudah pasti warnanya putih. Jadi perbandingan fenotip antara bunga ungu dan bunga putih adalah 3 berbanding 1. Atau kalau kita pakai persen ya, itu adalah bunga ungu 75% dan bunga putih 25%. Persilangan dihibrida. Atau persilangan dengan 2 sifat beda. Jadi, Mendel melakukan percobaan persilangan antara 2 biji yang memiliki sifat yang berbeda. Yang dipakai adalah biji ercis ya. Jadi ada tanaman ercis yang memiliki biji bulat dan berwarna kuning yang memiliki sifat dominan, sehingga genotipnya berbentuk B besar B besar, K besar K besar. Kemudian dikawinkan dengan biji ercis yang tanaman ercis yang berbiji hijau dan keriput. Nah, di sini yang memiliki dominannya adalah biji bulat dan berwarna kuning. Kemudian yang satu lagi berbiji kisut dan berwarna hijau. B kecil, K kecil, K kecil. Maka kita bisa ambil gametnya B besar K kecil disilangkan dengan B kecil, K kecil. Maka kita akan mendapatkan filialnya atau turunan pertama, yaitu B besar B kecil, K besar K kecil. Kemudian turunan yang pertama disilangkan dengan sesamanya B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, B kecil K kecil. Nah, kita bisa pakai tabel Punnett ini ya. Nah, ini bisa kita silangkan seperti ini. B besar K besar dengan B besar K besar menjadi B besar K besar K besar. Terus kemudian sampai yang terakhir B kecil K kecil. Nah, ini penampakannya ya. Fenotipnya, kalau yang ini kan berarti bulat kuning. Nah, yang bulat kuning itu ada 9. Kemudian ada juga yang bulat hijau. Nah, yang bulat hijau di sini ada 3. Kemudian ada yang kuning kisut. Nah, yang kuning kisut di sini ada 3.
Dan yang kisut dan berwarna hijau ada 1. Maka perbandingannya adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Nah, ini kalau dijumlahkan ada 16. Nih, seperti 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi semuanya itu ada 16. Ya. Mudah kan? Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kromosom pada manusia. Jumlah kromosom pada manusia itu ada 46 buah atau 23 pasang. Ya. 22 pasangnya dikatakan autosom, atau autosom itu adalah kromosom tubuh. Dan satu pasangnya lagi ya adalah gonosom atau kromosom seks ya. Itu yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Jadi bisa kita katakan di sini untuk parental atau induk ya. Ini lambang untuk laki-laki ya. Laki-laki ini lambangnya seperti ini. Ini seperti tanda panah ya. Jadi pada zaman dulu itu istilahnya laki-laki itu suka memanah. Nah, sedangkan perempuan ini lambangnya seperti ini. Ini lambang dari cermin. Jadi perempuan itu bercermin, biasanya senang bercermin ya. Dandan gitu. Nah, di sini yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan adalah yang laki-laki terdiri atas 22 pasang kromosom autosom ya atau kromosom tubuh dan XY. Nah, XY ini adalah kromosom gennya ya, kromosom kelaminnya. Jadi X dan Y, XY. Kalau yang perempuan itu 22 kromosom autosom dan sepasang gonosom seksnya yaitu X dan X. Nah, untuk jika perempuan dengan laki-laki ini mengalami fertilisasi ya, di sini ada pernikahan. Nah, maka yang akan terjadi di sini gamet yang dibawa oleh laki-laki adalah 22 autosom ditambah dengan kromosom X ya dan 22 autosom ditambah dengan kromosom Y. Nah, kemudian bersilang dengan 22 autosom dan kromosom X. Di sini gametnya kan kalau yang laki-laki X sama Y, sedangkan yang perempuan X saja. Nah, maka dia akan menghasilkan filial anaknya itu ada 2 kemungkinan. Bisa XX atau nanti anaknya itu jadi perempuan, atau bisa juga XY atau anaknya nanti menjadi laki-laki. Nah, itu diagram kromosom perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Kelainan sifat yang diturunkan.
Tanaman. Nah,